Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, shalom buat kita semua. Dan saya mengajak setiap kita siapkan hati untuk kita sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Saya percaya ada kekuatan yang luar biasa. Kembali dalam program Connected in Jesus. Saya percaya setiap engkau Bapak Ibu Saudara yang dengan sungguh membawa kerinduanmu, kau pasti akan berjumpa dengan Tuhan dengan luar biasa. Tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sangat baik, sangat besar kasih sayang-Mu Tuhan. Kami bawa pujian, kami mau bawa cinta kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Kau sangat mengasihi kami, Kau sangat mencintai kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Oh, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Oh, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya.
Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ini keputusan kami Tuhan. Apapun keadaan umat-Mu, apapun kondisinya, kami mau tetap mencintai Tuhan. Karena yang kami pandang adalah kasih-Mu yang besar. Kami adalah bukti kasih Tuhan. Hidup ini adalah bukti kasih yang Tuhan beri. Sembah Dia. Ku cinta Kau, ku kasih Kau Tuhan, melebihi apapun juga di dalam hidupku. Oh, Kau terbaik bagiku. Kau segalanya, tiada yang lainnya. Hanya Kau Tuhanku. Selalu mengutamakan Kau Tuhan, selalu meletakkan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Selalu, amin. Menyenangkan-Mu, oh, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Ku menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Jadi kerinduan kami Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, shalom, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Connected
in Jesus untuk edisi hari ini. Mari sama-sama perkatakan, hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari kemenangan, hari ini hari mujizat, hari ini hari anugerah, hari ini hari damai sejahtera. Perkatakan hal-hal afirmasi, kata-kata positif untuk kita ada damai sukacita setiap hari. Jadi tiap bangun pagi perkatakan, hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat. Sampai malam pun, hari ini hari mujizat, hari kemenangan. Biar kita terus ada damai sukacita dalam kehidupan kita menjalani dunia ini yang penuh dengan distraksi, berbagai macam hal yang terus menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Tapi percayalah, jika engkau fokus, matamu tertuju kepada Yesus Kristus, kau akan tenang, akan mengalami sukacita yang luar biasa yang tidak akan dunia berikan padamu. Amin. Baik, sebelum kita mulai Connected in Jesus, mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai saat ini, detik ini, Engkau terus menyertai, memberkati kami, melindungi kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Malam hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tegur kami, nasihati kami, nyatakan segala kesalahan-kesalahan kami, dan perbaharuilah kelakuan hidup kami untuk jadi serupa Engkau Tuhan Yesus Kristus. Pakai biar mulut hamba-Mu ini, hamba-Mu yang terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Jemaat online siap mendengarkan isi hati-Mu malam hari ini. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan guys. Mari ketik di kolom chat Bapak Ibu guys, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. God is good all the time. All the time God is good. Kita harus selalu siap bersama Yesus setiap hari. Selalu siap bersama Yesus setiap hari. Jadi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kita harus terus memberitakan kabar baik, kabar sukacita, Injil kebenaran. Zaman sekarang, kekuatan kekristenan, di era sekarang, kekuatan kekristenan bukan pada gereja-gereja besar, bukan pada gereja yang mega church, bukan pada pendeta-pendeta yang terkenal di medsos, tapi kekuatan kekristenan adalah melalui penginjilan kita di marketplace kita masing-masing. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Penginjilan melalui tindakan kita, sikap kita, kata-kata kita, dimanapun kita berada, dalam pekerjaanmu, komunitasmu, usahamu, bisnismu, apapun itu, di marketplace engkau, mari saksikan kebaikan kemurahan Tuhan Yesus. Disitulah orang akan melihat cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena dunia tidak membaca Alkitab. Dunia tidak membaca Alkitab. Dunia hanya melihat tingkah laku kita, sikap kita sebagai orang Kristen, sebagai baik Kristus. Apakah kita seperti Kristus atau kita serupa dengan dunia ini? Haleluya. Mari sekali lagi, dunia tidak membaca Alkitab. Dunia melihat Kristus melalui tindakan kita. Jadi mari tunjukkanlah kita berkarakter Kristus sebagai baik Kristus. Jangan kita hanya berkarakter Kristus hanya di gereja, hanya pada saat dengar firman Tuhan, hanya pada saat di komsel-komsel. Mari sepanjang kehidupanmu dari hari Senin sampai hari Minggu berganti seperti itu, tetap engkau berkarakter Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, khotbah saya malam hari ini yaitu rasa sepi. Punya banyak teman tapi masih merasa kesepian. Punya banyak teman tapi masih merasa kesepian. Nah, mari kita buka sama-sama Pengkhotbah 4. Kita buka sama-sama Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Kita buka sama-sama Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi why, celaka orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Konteks historis dari Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10 ini, Raja Salomo memiliki segala kekayaan, relasi, koneksi, kekuatan absolut waktu itu. Ia menyimpulkan bahwa sukses tanpa sahabat sejati adalah sia-sia. Masalah terbesar dunia ini adalah
Manusia bukanlah jatuh karena kegagalan bagian dari hidup, tapi melainkan jatuh tanpa ada tangan yang terulur untuk mengangkat kita. Pesan utama dari pengkhotbah ini, obat dari kesepian dan perlindungan dari kejatuhan bukanlah jumlah pengikutmu di media sosial, bukan engkau memiliki jutaan, ratusan ribu followersmu di media sosial, melainkan kualitas atau koinonia, di mana orang yang cukup dekat untuk melihat saat kita goyah dan cukup peduli untuk mengangkat kita kembali. Jadi harus ada yang peduli dengan kita. Dunia sekarang egois. Mau jadi apa kayak lu, mau apa kayak lu, terserah. Urus masing-masing. Seperti itu dunia. Tidak ada lagi empati, rasa empati lagi ke manusia yang lain tidak ada lagi. Matinya iman kita, kita tidak rasa bersalah dengan kita menjauh dari Allah dan kita berbuat dosa dan kita tidak lihat menolong sesama. Itu telah mati iman kita. Hari ini mengajak guys, generasi muda zaman sekarang yang terkoneksi secara digital, tapi paling sering kesepian secara emosional. Yaitu kita punya ribuan followers di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Facebook, tapi tidak punya teman yang bisa kita telepon jam 2 subuh untuk mengeluh permasalahan kita atau kita menangis. Yang kedua, kita bisa chatting dengan orang di benua lain, tapi canggung bicara orang yang di samping kita di bangku gereja. Kita menukar percakapan dengan koneksi. Koneksi ini didangkal hanya menukar informasi atau like. Komunitas itu dalam hari ini kita belajar untuk berhenti bersembunyi di balik layar dan mulai membangun hubungan yang nyata, yang rentan dan mendalam. Kristen desain untuk dalam isolasi. Guys merasa kesepian di tengah keramaian dunia ini? Pernahkah guys merasa kesepian di tengah keramaian dunia ini? Ketika sedang di pesta media sosial, melihat keseruan teman-teman, tapi engkau ada rasa kosong di dada kamu. Kamu merasa gak ada yang benar-benar mengerti aku. Pernahkah seperti itu? Saya yakin percaya anak muda guys siapapun pernah mengalami situasi seperti itu. Survei kesehatan mental menunjukkan bahwa musuh terbesar anak muda zaman sekarang bukan hanya depresi, tapi kesepian. Lonely life. Kesepian. Bayangkan, dari data terbaru Menteri Kesehatan mengatakan 28 juta orang di Indonesia mengalami gangguan jiwa. Karena apa? Karena depresi, tertekan, kecewa, kepahitan. Akhirnya semua beralih ke pengobatan medis. Datang psikolog, psikiater. Padahal sesungguhnya pengobatan itu penting, medis. Tapi lebih penting engkau berserah, melepaskan pengampunan ke siapapun yang pernah engkau kecewakan, engkau lepaskan pengampunan. Siapapun yang engkau pernah mengecewakan engkau lepaskan pengampunan. Jangan engkau pergi cari-cari obat penenang, itu hanya satu malam saja menenangkan kau. Tapi besok paginya engkau akan. Zaman sekarang kita punya banyak teman di dunia, ribuan, jutaan followers, tapi kita defisit sahabat nyata kita. Sahabat sejati kita di dunia nyata, defisit. Terjebak dalam basa-basi di medsos, apa kabar? Fine, baik, padahal lagi hancur. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi pulau yang menyendiri. Alkitab berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kita harus berpasang-pasangan, harus ada sahabat-sahabat sejati kita. Nah, sahabat-sahabat yang toksik kita jauhi. Sahabat-sahabat yang menolong engkau di saat waktu engkau susah dan sebaliknya, mereka terus mensupport engkau, bukan menghakimi engkau, itu sahabat-sahabat yang mensupport engkau lah, engkau tetap pertahankan. Hari ini, malam hari ini kita mau belajar bagaimana mengubah koneksi yang dangkal menjadi komunitas yang memulihkan. Haleluya. Nah, poin utama dari khotbah saya itu dari isolasi menuju komunitas. Dari isolasi menuju komunitas. Bagaimana caranya kita keluar dari kesepian dan menemukan sahabat rohani sejati? Saya katakan,
Bagaimana caranya kita keluar dari penjara kesepian dan menemukan sahabat rohani sejati? Poin yang pertama, stop kurasi, mulai terkoneksi. Stop kurasi, mulai terkoneksi. Mari kita buka Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Kenapa kita kesepian? Karena kita memakai topeng. Kita melakukan kurasi atau memilih hanya yang bagus-bagus saja untuk kita tampil. Kita ingin orang lain terkesan melihat medsos kita. Kita tidak mau tampil seperti orang yang pengemis-pengemis pakaian kita. Kita mau yang sempurna, yang perfect. Dunia seperti itu, dunia mengakui, dunia melihat rupa, dunia melihat luar. Tapi Tuhan melihat hati kita. Prinsip komunitas sejati adalah jika kamu ingin orang kagum, tunjukkan prestasimu. Jika kamu ingin orang terhubung, tunjukkan lukamu. Amin. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kunci dari koinonia adalah kerentanan, keterbukaan. Kita tidak bisa punya teman yang dekat kalau kita jaga image terus. Mari kepada siapapun engkau memiliki teman, baik itu dia keluarga biasa-biasa saja, keluarga kaya, siapapun itu temanmu, hargailah, kasihilah seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jangan engkau beda-bedakan. Apalagi di gereja engkau beda-bedakan. Yang kaya harus duduk depan, yang kaya harus paling depan, paling prioritas. Yang miskin di paling belakang duduk. Yang miskin tidak mau disalahkan oleh pekerja-pekerja gereja. Yang kaya diantar, kalau perlu digendong sampai ke depan. Terjadi kesembuhan dari rasa sepi yang terjadi saat ini. Kita berani membuka topeng dan berkata, aku lagi gak baik-baik saja, tolong doakan aku. Mari kita buka topeng kita malam hari ini. Aku tidak baik-baik saja Tuhan, tolong doakan saya, dan tolong saya Tuhan Yesus. Aku lemah, kasihanilah hambamu ini Tuhan Yesus. Perkatakan seperti itu. Aku lah gak baik-baik saja Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan Yesus. Tolong doa sahabat-sahabatku. Perkatakan seperti itu. Hubungi teman-teman dekatmu yang menguatkan engkau, bukan yang meracuni engkau. Cari 2-3 orang yang bisa dipercaya. Bukan sembarang orang kamu cari, orang yang baru dikenal. Cari orang teman-temanmu dari sejak SD, SMP, SMA yang sudah lama mengenal kau, dan cobalah untuk deep talk. Jangan cuma bicara soal hobi, bicara soal kuliner, bicara soal belanjaan. Bicaralah soal ketakutan dan pergumulan hidupmu. Haleluya. Poin yang kedua, iman mati di ruang isolasi. Poin yang kedua, iman mati di ruang isolasi. Mari kita buka Pengkhotbah 4 ayat 10. Pengkhotbah 4 ayat 10. Pengkhotbah 4 ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai celaka orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ada mitos lone wolf Christian. Kristen serigala penyendiri. Ini yang terjadi. Merasa bisa beriman tanpa gereja atau komunitas. Yang penting aku sama Tuhan kok, gak perlu gereja, gak perlu teman-teman komsel saya. Itu berbahaya. Domba yang terpisah dari kawanannya. Iblis paling suka menyerang domba yang terpisah dari kawanannya. Disitulah iblis akan menyerang engkau. Engkau akan tersesat karena engkau tidak berjalan bersama-sama kawananmu, tidak bersama komunitasmu, komselmu, pelayananmu. Kau akan dibawa berjalan bersama iblis. Di saat saya lagi katakan, di saat engkau sudah tidak bisa melihat lagi iblis, di saat itulah berarti iblis sementara berjalan dengan engkau ke jurang kebinasaan. Jika engkau kudus, suci, hidup berkenan taat pada Tuhan, engkau bisa membedakan mana tawaran dunia Yesus. Jika tawaran iblis sudah tidak bisa lagi membuat engkau berbalik pada Tuhan, berarti engkau berjalan bersama-sama dengan iblis pada saat itu. Mari, komitmen dalam komsel, dalam sel grupmu,
ibadah Minggu Raya itu harus seperti kalau umum, searah. Kita butuh komsel 2 arah untuk bertumbuh. Teman-teman komselmu, teman-teman gerejamu. Jangan cuma jadi penonton di gereja, tapi jadilah keluarga. Jangan cuma jadi gereja, kata orang GKJJ, gereja kau di gereja A, siang di gereja B, sore di gereja C, malam di gereja D. Bina hubunganmu, pertemananmu, biarlah engkau ada teman-teman yang mensupportmu di saat engkau sendiri merasa kesepian. Curhatlah kepada mereka. Amin. Poin yang ketiga, yang terakhir, jadilah teman yang kamu cari. Jadilah teman yang kamu cari. Jadilah teman yang kamu cari. Mari kita buka Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Banyak saya pernah mengalami, ada sahabat-sahabat saya yang saya merasa seperti keluarga, sudah lama, sudah puluhan tahun bersama saya. Suka duka sudah saya lewati. Pada saat saya kondisi terpuruk, mereka masih menemani saya. Pada saat saya sukses juga pun, mereka masih saya ajak bersama-sama. Ya, tapi adalah mengkhianati, memfitnah itu biasa, dunia itu. Kecewa itu wajar, tapi kalau kepahitan itu pilihan. Saya telah mengampuni orang-orang yang pernah mengkhianati saya dan mengecewakan saya. Karena saya sebagai hamba Tuhan, bagaimana saya berkhotbah mengajak kita untuk mengampuni, tapi saya tidak pernah mengampuni orang. Itu yang mengerikan. Malam hari ini saya percaya kita semua diubahkan, dipulihkan. Kita makin menjadi pribadi yang baru. Kita mencari teman-teman yang menguatkan kita. Bukan seperti kisah Ayub. Ayub dengan penderitaannya, ribuan terangnya hilang, anaknya meninggal, sakit penyakitnya datang, tiga orang temannya datang. Bukannya memberikan kekuatan, tapi mereka menghakimi dia. Engkau sudah berbuat jahat. Terima penyakit ini, kekesahan ini. Jangan kita memanggil sahabat-sahabat yang menghakimi engkau bahwa engkau sudah tidak berguna lagi. Engkau sudah tidak lihat Tuhan, ditinggalkan Tuhan. Mari cari sahabat-sahabat yang mendukungmu, mendoakanmu. Amin. Gereja sekarang juga, saya tidak menyebut nama gereja, tapi yang terjadi, kalau orang compang-camping, mereka tidak akan mengantar sampai di depan, mereka membiarkan jalan sendiri. Saya sudah perhatikan. Tapi kalau orang pakai rapi, jas, kelihatan orang kaya, mereka akan antar sampai di kursi paling depan. Itu yang terjadi di dunia ini. Dunia seperti itu, melihat rupa. Tuhan melihat hati. Mari, hukum tabur tuai, kalau mau punya teman, kamu harus menabur pertemanan. Yesus tidak menunggu murid-muridnya datang. Yesus tidak menunggu murid-muridnya datang. Dia yang mendatangi mereka dan mengatakan, ikutlah aku. Yesus yang mendatangi mereka dan mengatakan, ikutlah aku. Itu yang terjadi dalam pelayanan Yesus. Nah mari, minggu ini kita coba sapa satu persatu orang baru di kampusmu, di kantormu, atau ajak ngobrol santai 5 menit. Tanya kabarnya dengan tulus. Ini orang dalam pertemanan ini butuh waktu. Kadang-kadang mereka melihat orang kesepian, gak usah tegur, mungkin lagi stres dia. Mari, mereka juga lagi menunggu seseorang seperti kita untuk menyapa. Sapalah orang yang lagi sendiri, sapa dia di gerejamu, komunitasmu, pekerjaanmu, pelayananmu, sapa dia. Karena kita juga mau memberkati orang lain dengan sikap kita, dengan kata-kata kita yang memberkati. Saya berkhotbah ini bukan memotivasi. Memotivasi itu sementara. Habis Anda dengar, Anda akan patah semangat lagi. Tapi kalau firman Tuhan disampaikan, Anda akan diubahkan. Anda mengalami transformasi. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Itulah beda pengkhotbah dan motivator. Pengkhotbah itu wakil Allah. Penyambung lidah Allah yang berbicara untuk merubah apa yang firman katakan. Dia akan bekerja. Dan Tuhan akan buat berhasil semua yang firman katakan. Tapi motivasi hanya pada saat engkau hadir acara motivasi, engkau semangat. Pada saat engkau pulang, kehidupan kita. Firman Tuhan itu pedang bermata dua.
sampai ke kedalaman hatimu untuk merubah engkau. Guys, kalau punya teman 1000 di dunia maya, tidak akan bisa menghapus air matamu di dunia nyata. Sekali lagi, engkau punya teman 1000 di dunia maya, tidak akan bisa menghapus air matamu di dunia nyata. Paling hanya emoji peluk, sedih. Tidak sama dengan pelukan asli. Saya udah sering melihat kalau teman berduka, rip saja, rip. Tidak ada rasa empati. Kalau kita punya teman yang nyata, mereka akan datang ke kedukaan, mereka akan peluk engkau, turut menangis bersama-sama, tertawa bersama-sama, menangis bersama-sama. Itulah sahabat yang sejati. Bukan penuh dengan basa-basi. Di media sosial penuh dengan basa-basi, rip, get well soon, dan macam-macam lain sebagainya. Cepat sembuh ya, tambah ya. Jangan, Tuhan mendesain kita untuk berkomunitas. Sekali lagi, Tuhan mendesain kita untuk berkomunitas. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Jangan biarkan gengsi atau rasa takut kita membuat kita menarik diri ke dalam gua isolasi, menyendiri terus. Malam hari ini ambil bagian langkah iman. Mulai malam hari ini ambil langkah imanmu. Yang pertama, matikan HP-mu sebentar. Yang kedua, temui seorang secara nyata, teman-teman baikmu, sahabat-sahabatmu. Jadilah terbuka dengan mereka. Jangan kau merasa harus ada rahasia. Enggak. Kalau sahabat yang kau percaya, kau curhat ke mentormu, ke gembalamu, curhat apa adanya. Biar engkau ada kekuatan, ada kemampuan untuk maju, melangkah, karena ada tangan Tuhan yang menggendong kau. Jangan engkau ke dukun-dukun, jangan engkau ke psikiater, itu penting, tapi yang lebih penting datang pada Yesus. Itu adalah pengobatan yang terbaik. Yesus adalah dokter atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu, masalahmu. Amin. Jadi iman tidak bisa bertumbuh dalam isolasi. Sekali lagi, iman tidak bisa bertumbuh dalam isolasi. Kita butuh satu sama lain, berkelompok, berkomunitas. Kita tidak akan diciptakan untuk berjalan sendirian menuju surga, bersama-sama. Saya perhatikan gereja-gereja yang mega church, orang masuk sudah pulang, gak ada lagi interaksi. Cuek, acu tak acu, egois. Di kota-kota besar seperti itu. Malam hari ini, guys, dimanapun kau berada, komunitasmu, gerejamu, pelayananmu, kantormu, usahamu, cari teman-teman terbaik untuk saling menguatkan. Yang utama, masuk ke kamarmu, berdoa pada Tuhan, minta kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Jangan kau masuk ke diskotik atau ke tempat-tempat dugem. Masuklah ke kamarmu, berdiam diri dan berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata. Karena apa? Karena dia telah melihat malam ini dan dia telah berbelas kasihan. Amin. Yesus telah melihat pergumulan saudara-saudari guys malam hari ini dan dia telah tergerak oleh belas kasihannya. Amin. Mintalah pertolongan, kekuatan dari Yesus. Karena malam hari ini dia katakan, ikutlah aku. Ini aku. Datanglah padaku. Maukah engkau sembuh? Yesus katakan, malam hari ini Yesus pertanyakan kepada engkau, maukah engkau sembuh? Langsung jawab, ya Yesus, ya Guru, ya Rabi. Apa yang aku akan lakukan untukmu? Katakan, Tuhan, usaha saya bangkrut, bisnis saya gagal, pendidikan saya hancur, keluarga saya hancur. Katakan, Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Malam hari ini percayakan pada Yesus. Karena Yesus selalu mencari kepada Adam dan Hawa temannya, dan Yesus katakan, Allah katakan, di manakah engkau? Di manakah engkau? Malam hari ini Yesus menyatakan kepada Anda, di manakah engkau? Di manakah engkau? Yesus memanggil engkau datang padanya kembali. Akan ada kedamaian, sukacita dan sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita satu dalam doa dan kita tutup sekalian ibadah pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau adalah Allah Tritunggal, Allah yang berkomunitas dalam kasih. Engkau menciptakan kami segambar dengan Engkau Tuhan Yesus. Sehingga kami pun merindukan persekutuan. Berikan kami keberanian untuk membuka hati kami. Untuk mencari komunitas yang sehat. Mencari teman-teman yang baik. Tuhan, jamahlah setiap hati kami yang merasa kesepian, terisolasi dan merasa tidak ada siapa-siapa yang peduli. Hancurkanlah tembok-tembok gengsi dan ketakutan yang membuat kami menutup diri. Malam hari ini, kirimkanlah kepada kami sahabat-sahabat ilahi, sahabat-sahabat sejati.
dalam hidup kami. Orang-orang yang akan mengangkat kami saat kami jatuh. Memberikan kami kekuatan, menegur kami saat kami salah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak mau berjalan lagi sendirian. Kami mau berjalan bersama Engkau. Bertumbuh bersama teman-teman komunitas yang seiman, yang sehati. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini jemaat online, hamba berdoa. Engkau yang merasa dalam kondisi sakit, apapun sakit penyakitmu, Tuhan Yesus telah berbelas kasihan dan Dia telah bertanya pada engkau malam hari ini, maukah engkau sembuh? Perkatakan, mau Tuhan, mau Tuhan. Engkau sembuh malam hari ini, engkau sembuh malam hari ini, sembuh malam hari ini. Apapun sakit penyakitmu, telah divonis dokter akan meninggal, telah divonis akan sembuh, telah divonis dokter jangka panjang penyakit akan sembuh. Di dalam nama Yesus, malam hari ini sembuh total. Sekalian terikat oleh kuasa kegelapan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar semuanya dalam nama Yesus. Segala roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang menghantui, mengikat pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran dosa yang mengikat anak-anakmu, menyaksikan di online ini, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, keluar semuanya. Usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pendidikanmu diberkati, orang tuamu diberkati, anak-anakmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa pada besok malam, Connected in Jesus. Shalom. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita semakin dahsyat, semakin dikuatkan hanya di dalam Tuhan. Amin. Mari sama-sama mengucap syukur, hampiri Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan cukup bagi kami. Yesus cukup bagi kami. Terima kasih Yesus. Dahsyat Tuhan kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin, amin.